Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu acara Podcast Education SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah penonton sekalian, kembali lagi bersama kami di acara Podcast Education SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Kali ini kita telah kedatangan tamu, seorang guru sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bu Nurana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, kepada Pak Dian saya persilahkan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dian Firmansyah, Sarjana Pendidikan. Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum sekaligus guru kelas di kelas 2. Oke. Sejak tahun berapa itu Pak? Alhamdulillah saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum sejak tahun 2021 hingga saat ini. Berarti sudah sekitar 2 tahun ya Pak ya? Jalan masuk ke tahun kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Karena Bapak sudah ada di acara Podcast Education, tentu saja kita akan bertanya-tanya nih Pak. Boleh. Pertanyaan yang pertama Pak, saya dengar-dengar ya Pak, sekolah kita itu punya suatu program baru yang katanya itu pembiasaan bagi siswa. Nah itu programnya apa aja sih Pak? Baik, jadi program terbaru kita itu ada 2 pembiasaan. Yang pertama itu pembiasaan pembelajaran, yang kedua itu pembiasaan karakter. Nah, pembelajaran dan karakter. Masing-masing ini punya poin-poin tersendiri. Nah, yang pertama untuk pembiasaan pembelajaran itu ada beberapa program. Yang pertama tentang pembiasaan terkait dengan tulisan tegak bersambung. Kemudian yang kedua tentang murojaah setiap pagi dan sebelum pulang sekolah. Kemudian ada pembiasaan tentang perkalian sama sebelum pembelajaran dimulai sama sebelum pulang sekolah. Ini 3 program utama untuk kegiatan pembiasaan pembelajaran. Seperti itu ya. Yang pertama misalnya pembiasaan tulisan tegak bersambung. SD Al-Azhar itu terkenal dengan tulisan tegak bersambungnya pada zaman dahulu. Benar sekali. Maka dari itu kita ingin mengembalikan kejayaan tulisan tegak bersambung yang ada di SD Al-Azhar 2 ini. Jadi ciri khas ya Pak ya? Ya, yang menjadi ciri khas dari SD Al-Azhar itu salah satunya adalah tulisan tegak bersambung. Nah, maka dari itu kita coba giatkan lagi program tulisan tegak bersambung ini terutamanya untuk kelas-kelas 3 sampai kelas 6. Kenapa demikian? Karena kelas 1 sampai kelas 3 anak-anak masih menulis dengan pensil. Tapi ketika naik ke kelas 4 itu sudah perlahan menggunakan pena. Nah, anak-anak ini cenderung malas untuk menulis tegak bersambung. Jadinya cetak. Kembali lagi tulisan cetak kembali. Nah, itu makanya kita programkan dari kelas 1 sampai kelas 6 disertai dengan monitoring itu mengadakan tulisan tegak bersambung. Setiap siswa wajib menulis dengan tegak bersambung yang dimonitoringin oleh wakil kepala sekolah dan tim pengembang tim PMPS seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi program perkalian. Sama kejadiannya. Perkalian ini di SD Al-Azhar 2 itu kelas 3 itu wajib sudah hafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Tapi nyatanya ketika naik di kelas 4 5 justru lupa. Karena jarang diulang. Nah, mungkin kita juga adakan program juga dari kelas 1 sampai kelas 6 program perkalian yaitu sebelum pembelajaran dimulai sama ketika mau pulang sekolah supaya perkalian terus diulang, harapannya anak-anak terus bisa hafal ingat. Jadi melekat ya Pak? Ya melekat, jadi ketika ditanya 6 kali langsung dia nggak pakai delay mikir dulu seperti itu. Nah, kemudian tadi ada yang ketiga nih, ada program tentang murojaah. SD Al-Azhar 2 punya cita-cita untuk mewujudkan
tahfidz juz 30 untuk semua lulusan kelas 6. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mencapai target-target pada setiap jenjang rombelnya. Kita adakan murojaah setiap pagi hari setelah sholat duha sama sebelum pulang sekolah, dan ini diwajibkan baik itu guru kelas ataupun guru mata pelajaran yang menutup pembelajaran pada hari itu, sehingga memang murojaah ini akan membantu anak-anak menghafal dan mengingat kembali pembelajaran ataupun hafalan yang sudah pernah dihafal. Supaya nggak hilang ya Pak? Ya, supaya nggak hilang. Hafalan kan harus selalu murojaah. Betul. Itu kalau nggak diulang, ya pasti lupa. Sholat aja kita ulang-ulang terus, ya aja kadang masih lupa gitu kan. Nah, maka murojaah tentang Al-Quran juga harus kita ulang terus seperti itu. Nah, kemudian ada tadi program yang kedua nih, pembiasaan karakter. Nah, ini juga menjadi penting sekali. Karena pasca pandemi, 2 tahun kita pandemi, itu ada penurunan karakter dari diri siswa sendiri. Maka dari itu SD Al-Azhar 2 secara khusus dan Yayasan Al-Azhar Lampung secara umum itu mengeluarkan 3 pembiasaan karakter yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang pertama itu ada karakter yang namanya pungut sampah. Nah, kalau buang sampah kepada tempatnya itu udah biasa. Tapi beda ya sekarang Pak, ini ya, beda. Sampah dan buang sampah. Nah, kalau buang sampah kan cenderung punya sampah sendiri dibuang ke kotak sampah. Tapi kalau pungut sampah ketika berjalan menemukan sampah diambil dibuang ke kotak sampah. Berarti mesti sampah kita dong. Tanpa memperdulikan itu sampah siapa dari siapa. Yang penting ketika melihat sampah timbul kesadaran diri untuk mengambil sampah dibuang ke tempat sampah. Kemudian ada lagi karakter bersalaman, cara mencium tangannya. Masih anak-anak sekarang itu banyak mencium tangannya menggunakan kening. Ada menggunakan pipi. Padahal seharusnya ketika kita bersalaman dengan orang yang lebih tua itu kita cium menggunakan hidung. Nah, itu juga kita tanamkan kembali supaya memang anak-anaknya benar bersalaman dengan cara yang tepat. Jadi tidak hanya karena di dalamnya ada keberkahan juga ya Pak. Ada keberkahan karena harapan dari mencium tangan itu ada keberkahan yang kita harapkan, nggak cuma asal nempel ke kening atau nempel ke pipi. Nah, yang ketiga ada lagi yaitu pembiasaan menundukkan badan atau mengucapkan permisi ketika kita melewati orang, mungkin ada kedua orang yang sudah dewasa, lebih dewasa dari anak-anak, untuk kita menundukkan badan atau minimal mengucapkan permisi. Kalau kita dari lari, kita minimal berjalan menunduk di depan beliau-beliau mungkin yang sedang berbicara. Nah, ini tadi ada beberapa program, 2 program dari program pembiasaan pembelajaran dan pembiasaan karakter seperti itu, Bu Nurlena. Oke, Pak Dian, Masya Allah ya teman-teman, program kita itu memang sangat membangun untuk ke depan ya Pak. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua nih Pak, yang melatar belakangi terciptanya program pembiasaan barunya apa sih Pak? Baik, jadi kita tadi punya 2 program, ada program pembiasaan pembelajaran dan pembiasaan karakter. Nah, yang melatar belakangi dari pembiasaan pembelajaran dulu nih, kenapa? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa anak-anak ini sekarang itu mudah menangkap tapi juga mudah lupa. Cepet nih kalau ditanya tahu pada hari itu, besok ditanya lupa. Maka dari itu baik dari segi murojaahnya, tulisan tegak bersambungnya, kemudian perkaliannya itu kita lakukan terus menerus karena supaya tidak lupa dan terus bisa melekat ke dalam diri anak-anak ini. Jadi ketika menulis yang diingat hanya menulis dengan tegak bersambung. Ketika perkalian setiap hari itu diulang terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Juga dengan pembiasaan murojaah. Ketika anak sudah hafal, harapannya jangan sampai terlupakan. Nah, itu karena hal seperti ini ya karena banyak pengaruh. Salah satunya mungkin pengaruh dari globalisasi, pengaruh gadget dan sebagainya, dan mungkin pergaulan juga akan berpengaruh terhadap tersebut. Nah, karakter juga seperti itu. Pembiasaan karakter ini kembali kita tanamkan mengingat visi kita Islami. Harapannya dengan penanaman karakter ini, pembiasaan karakter Islam ini bisa muncul. Makanya salaman dengan cara yang Islami, kemudian sopan santunnya dengan cara Islami, sehingga memang melatar belakangnya ini cenderung ke arah penurunan karakter pasca pandemi tadi seperti disebutkan di awal tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Pak. Manfaat nih Pak, manfaat dari program terbaru yang program pembiasaan ini apa sih? Sebenarnya kalau dari manfaat, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari pembiasaan pembelajaran, membantu anak-anak untuk mengingat tadi seperti kalian katakan. Ketika anak ini tidak ada proses yang diulang-ulang, pasti mudah lupa. Tapi ketika itu diulang akan membantu anak itu sendiri untuk mempelajari apa yang sudah
dia dapat, sehingga memang bisa dia ingat, lebih melekat kepada pemikiran mereka, sehingga memang nanti ketika ada pembelajaran tentang perkalian mereka sudah hafal nih, perkalian pembagian sudah mereka bisa lakukan tanpa harus mengingat ataupun bahkan menggunakan perkalian, mereka sudah bisa. Berarti ada manfaatnya juga untuk gurunya ya, Pak ya? Ya, gurunya juga menjadi lebih mudah kan mau menyampaikan materi, apalagi matematika itu kan kalau dari kelas 2 sampai kelas 6 itu hubungannya Pasti perkalian terus pembagian itu aja kan. Itu, Pak. Seperti itu. Oke, selanjutnya manfaat yang terakhir nih Pak, manfaat mengenai pembiasaan karakter. Nah, jadi manfaat pembiasaan karakter ini ya kita ingin menanamkan kembali karakter Islami yang sempat hilang. Dulu zaman mungkin masih saya itu karakter seperti itu sangat kuat sekali. Bersalaman, menundukkan badan ketika melewati. Nah itu sangat kental sekali. Apalagi kalau di pondok-pondok itu sampai dia jalan tuh jongkok. Kalau melewati rumah kiainya atau ustadznya itu sampai jalan jongkok. Saking menghargai takzim kepada gurunya. Itu salah satu menjadi ilmu itu menjadi berkah untuk kita, mudah diserap ilmu dari guru-guru tersebut. Nah itu harapan kita dengan adanya pembiasaan karakter tersebut. Seperti itu Bu Nurlina. Oke, terima kasih Pak Dian atas waktunya. Ya teman-teman, podcast kita hari ini sangat bermanfaat sekali karena itu menyangkut tentang kegiatan pembelajaran dan juga karakter. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Dian atas waktunya. Dan kepada para penonton sekalian, jangan lupa untuk terus menonton podcast Education SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung di channel YouTube kita dan akan tayang setiap Jumat sore. Saya Nurlina Agustina dan tim kreatif pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits.